Oke, kita mulai ya. Ngomongin singkong. Semua pasti udah kenal banget kan sama yang satu ini? Makanan yang ya sehari-hari banget lah, sering kita lihat di pasar atau di meja makan. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik kesederhanaannya itu, singkong adalah ladang duit yang luar biasa. Hari ini, kita bakal kupas tuntas potensinya. Coba jujur deh, sejauh apa sih Anda kenal singkong? Apa cuma sebatas umbi yang direbus, digoreng, terus jadi keripik gitu aja? Yakin nih, potensinya cuma segitu doang. Nah, coba pikirin lagi. Soalnya singkong ini sebenarnya adalah emas lokal kita. Serius, ini komoditas super berharga yang potensinya sering banget kita lewatin gitu aja. Yuk kita gali bareng-bareng peluang bisnis dari si emas lokal ini. Oke, langsung aja kita masuk ke peluang pertama. Ini nih yang lagi ngetren banget di dunia pangan, revolusi tepung modern. Dan ini bukan tepung tapioka biasa yang sering kita lihat di dapur ya. Kenalin, namanya Mochav. Itu singkatan dari Modified Cassava Flour. Jadi, ini tuh tepung singkong yang prosesnya spesial, pakai fermentasi. Hasilnya, wah, ini yang bikin beda. Tepungnya itu gluten-free, tapi tekstur dan sifatnya mirip banget sama tepung terigu. Keren kan? Terus, kenapa sih bisnis mokaf ini lagi panas banget? Gini, pertama, jelas karena gluten-free. Pas banget sama tren hidup sehat sekarang. Kedua, ini jadi jawaban buat teman-teman penderita diabetes atau yang lagi diet khusus. Nah, yang ketiga, dan ini penting buat ekonomi kita, mokaf bisa jadi solusi buat ngurangin impor gandum yang mahal itu. Industri roti dan kue bisa lebih hemat loh. Oke, dari tepung kita pindah ke camilan. Gimana caranya kita naik kelasin keripik singkong yang biasa-biasa aja, jadi sesuatu yang premium dan kekinian. Lupakan deh keripik yang gitu-gitu aja. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Di satu sisi ada keripik tradisional, kemasannya plastik biasa, rasanya ya asin doang. Tapi lihat yang premium, kemasannya udah standing pouch yang cakep, rasanya modern, ada mentai, salted egg, bahkan truffle. Targetnya pun bukan lagi pasar dekat rumah, tapi udah buat ekspor atau oleh-oleh keren. Beda kelas, beda juga cuannya. Eits, inovasi camilan gak berhenti di keripik aja. Ada lagi nih, pasar frozen food. Coba bayangin, produk kayak singkong keju merekah yang tinggal goreng. Udah dibumbuin, praktis tinggal masuk freezer. Kuncinya itu cuma satu, kemudahan. Buat orang-orang kota yang super sibuk, ini solusi banget. Cuma 5 menit langsung jadi camilan hangat yang enak. Oke, tadi kita udah bahas produk buat konsumen langsung. Sekarang, mari kita lihat gambaran yang lebih besar lagi. Gimana caranya singkong jadi mesin penggerak buat industri-industri raksasa. Ini levelnya udah beda nih. Jadi singkong ini adalah bahan baku krusial buat dua hal besar. Yang pertama, tepung tapioka. Ini bukan cuma buat makanan kayak kerupuk atau bakso loh, tapi juga dipakai di industri tekstil. Kebayang nggak? Nah, yang kedua, jadi pemanis alami. Singkong itu bisa diolah jadi sirup glukosa atau fruktosa. Ini yang dipakai sama industri minuman gede sebagai pengganti gula tebu. Bener-bener bisnis B2B, bisnis to bisnis, yang pasarnya jelas dan gede banget. Sekarang kita bahas bagian paling cerdasnya dari bisnis singkong. Yaitu, nggak ada yang sia-sia, nggak ada sampah. Setiap jengkal dari singkong itu bisa jadi duit tambahan. Keren banget kan? Gimana caranya? Gampang banget. Pertama, umbinya kita olah jadi produk utama. Terus, kulitnya jangan dibuang. Itu bisa jadi keripik lagi atau pakan ternak yang proteinnya tinggi. Nah, ampasnya yang biasa disebut onggok, itu juga laku keras. Bisa dijual ke peternak sapi atau bahkan pabrik saus buat jadi pengental murah. Nggak ada yang kebuang sama sekali, semuanya jadi profit. Oke, sekarang kita udah lihat banyak banget kan peluangnya? Pertanyaan pentingnya sekarang, mana nih yang paling pas buat Anda? Yuk kita coba bedah satu persatu biar lebih jelas. Nah, tabel ini bisa jadi contekan praktis buat Anda. Coba perhatiin deh. Kalau mau mulai dari snack premium atau singkong beku, modalnya nggak terlalu besar dan tingkat kesulitannya gampang. Cocok banget buat pemula. Tapi kalau mau main di level industri kayak gula singkong atau mokaf, ya modal dan teknologinya harus lebih siap. Intinya, sesuaikan aja sama sumber daya yang Anda punya. Tapi, dari semua ide dan strategi yang tadi kita bahas, ada satu hal yang paling fundamental. Ini kuncinya, jadi dengerin baik-baik ya. Kunci suksesnya itu ada di kontinuitas bahan baku. Mau sebagus apapun produk Anda, kalau pasokan singkong dari petaninya macet-macet, ya bisnisnya nggak akan jalan. Ini fondasi utamanya, wajib hukumnya. Nah, sekarang semua rahasianya udah kebuka. Singkong itu bukan lagi cuma umbi biasa, tapi benar-benar emas lokal yang siap digali.
Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, gimana caranya Anda mengubah emas ini jadi harta karun pribadi Anda? Coba deh dipikirin.